ويقول الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة إلى آخر الآية. Yang saya hormati rekan-rekan muda Prima DMI DKI Jakarta. Ya, ada juga yang sebenarnya udah nggak tua, udah nggak muda ini. Saya tahu Pak Imam ini kan seumuran dengan saya. Tapi saya juga merasa muda sih. Alhamdulillah di sore hari yang lumayan sejuk ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita meskipun baru sebatas online, Allah jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya minta ke admin ya untuk diperbolehkan share screen ya. Ini biar menarik karena kalau modelnya seperti majelis taklim di masjid, tampaknya juga akan membosankan ya bagi teman-teman remaja sekalian ya, teman-teman muda masjid ya. Jadi pembahasan kita pada sore hari ini itu membahas tentang ethic on education, itu kalau dalam bahasa Inggris ya, ethics on education, atau adab di dalam belajar, adab dalam menuntut ilmu, yang diambil dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim ya, ini kitabnya ya, Ta'limul Muta'allim. Kalau diterjemahkan itu menjadi apa ya, tuntunan bagi orang-orang yang belajar. Saya mohon kepada host agar diberikan akses supaya bisa share screen. Sudah bisa share screen belum? Kalau nggak share screen nggak menarik ini. Sebentar, Kiai. Benar. Diberikan kemudahan nih supaya bisa share screen. Sudah? Oh, masih belum bisa. Kiai, Ya. saya jadiin antum host dulu, ternyata nggak bisa jadiin co-host. Oh iya, silakan. Jadiin Bill. Silakan. Jadikan host, karena Ya. tidak ada pilihan co-host. Oh iya udah. Balikan lagi. Ya. Silakan. Jadi gimana nih? Udah. Udah ya? Oke. Oh, iya, masih belum bisa nih. Saya masih belum bisa share screen ini. Bentar. Hostnya belum pindah. Oh, belum pindah. Udah pindah belum? Belum. Hah? Sudah Oh iya, udah bisa. Ya, terima kasih. Ya, jadi nah ini selayang pandang ya, kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kan kalau dengar bahasanya ini kayaknya ruwet banget ini bagi yang belum pernah pesantren. Apa sih kitab Ta'limul Muta'allim? Saya terjemahkan secara bebas ya, Ta'limul Muta'allim itu kalau diterjemahkan ini adalah tuntunan bagi pelajar. Al-Muta'allim itu orang yang belajar. Nah, ini kitab merupakan kitab yang sangat populer di Indonesia, dipelajari di hampir semua lembaga pendidikan keislaman di Indonesia, ya baik pesantren maupun madrasah. Jadi kitab Ta'lim Al-Muta'allim ini ya ditulis pada abad ke-13 Hijriah. Ini menurut satu catatan karena memang masih simpang siur terkait dengan sejarah kitab ini dan juga sejarah dari penulisnya. Ya, ditulis oleh seorang ulama asal Khurasan, Iran, bernama Syekh Az-Zurnuji, atau tadi disebut dengan nama Zarnuji. Ini ada beberapa penyebutan karena ini bukan orang Arab ya, orang Persia. Apakah Zurnuji, apakah Zarnuji, apakah Zirniji? Nah, ini masih menjadi perdebatan ya di kalangan para peneliti karena memang belum ditemukan satu sumber. Oke, sebentar. Belum, ini kalau nggak salah sudah full screen ini saya ini. Gimana ini? Ini sudah full screen ya. Ya, jadi nama Az-Zurnuji ini masih menjadi perdebatan ini kan. Apakah Zarnuji, Zurnuji, atau Zirniji? Ya, tetapi tidak masalah gitu kan. Karena kitab ini disampaikan secara turun-temurun
Ya, dan bisa dilacak juga asalnya mungkin juga karena memang kita belum menemukan sumber informasi yang disepakati terkait dengan nama penulis. Nah, kalau dilihat dari penelusuran sejarah, ini ditulis di abad ke-13 Masehi ya, atau di abad ke-6 Hijriah. Ya, abad 6 Hijriah itu, kalau kita baca di sejarah Islam, itu adalah masa-masa di mana umat Islam mengalami kemunduran. Ya, kemunduran pemikiran. Jadi keemasannya itu, oh ya, di sini baik-baik. Baik. Coba saya, diperbesar di situ ya. Baik. Bentar. Jadi diperbesarnya di situ sebentar ya. Sebentar. Kalau gitu saya stop dulu. Sebentar. Saya perbesar dulu. Nah, ini. Sebentar. Oke. Saya ulang dulu ya, sebentar. Ini ada kendala teknis. Baik. Ini saya ulang lagi. Jadi harus. Nah, ini ya. Ya, sebesar ini mungkin ya, maksudnya ya. Jadi selayang pandang ya, ini selayang pandang saja, kita tidak membahas lebih detail tentang bagaimana ta'lim muta'alim, karena ini masuk di kajian S2 atau S3, tapi karena ini umum, jadi saya jelaskan secara umum. Nah, jadi begitu mendengar nama Iran, konotasi kita langsung Syiah, kan ternyata tidak seperti itu. Ya, jadi pada masa itu, ya pada abad ke-6 Hijriah atau pada abad ke-13 Masehi, Iran itu belum berubah menjadi Syiah, belum. Ya, Syiah belum menjadi mazhab resmi negara. Jadi pada masa itu, Iran masih berhaluan ahlus sunnah wal jamaah dan mayoritas masyarakatnya bermazhab Syafi'i, meskipun di perbatasan Irak mayoritas masyarakatnya bermazhab Hanafi. Nah, itu kita penting mendapatkan informasi itu supaya tidak gampang menyimpulkan. Nah, secara umum kitab ini terdiri dari 13 pasal. Jadi bukan bab ya, ada bab, ada pasal. Nah, apa bedanya? Kalau bab itu dia membahas satu permasalahan tersendiri. Ini berbeda dengan pasal. Kalau pasal itu membahas permasalahan yang sama, tetapi terpisah-pisah, hanya saja kalau dirangkai itu menjadi satu pembahasan. Jadi beda antara pemahaman tentang pasal dengan bab. Kita nggak pernah membahas ya secara kata per kata itu apa sih arti bab, apa arti pasal gitu kan, sehingga kalau ada istilah pasal, konotasi kita atau asosiasi kita langsung kepada undang-undang. Jadi dari pasal per pasal yang disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, pasal pertama ini berbicara tentang hakikat serta keutamaan ilmu dan fikih. Nah, ini menarik ini. Kenapa dibedakan antara ilmu dengan fikih? Lalu kemudian di pasal kedua dibahas tentang niat di dalam belajar. Ya. Jadi persoalan niat itu menjadi persoalan yang dianggap penting oleh para ulama karena diterima atau ditolaknya satu amal itu bergantung kepada niat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu hanya bisa diterima dengan niat. Nah, niat itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan istilah notoati, ya. Bagaimana hatinya ditata, dibenerin. Kalau dalam bahasa Betawi. Nah, pasal 3 memilih guru, teman, dan sikap konsisten di dalam belajar. Wah, ini luar biasa ini. Jadi sebenarnya model pendidikan di mana gurunya eksklusif, ya temannya eksklusif, itu sesungguhnya sudah dipromosi atau sudah di-endorse sejak abad ke-6 Hijriah. Jadi para ulama itu sudah berpikir seperti itu. Eksklusif dalam makna bukan berarti tidak memberikan kesetaraan terhadap orang untuk mengakses ilmu pengetahuan. Tetapi eksklusif di sini dalam makna bagaimana pengetahuan atau bagaimana proses pendidikan itu memberikan kualitas. Lalu kemudian
pasal keempat ya, dibahas bagaimana memuliakan pemegang ilmu, ya disebut ta'zimu ahlil ilmi, ta'zimul ilmi wa ahli. Ya, lalu kemudian pasal kelima membahas tentang kesungguhan, ketekunan dan menjaga minat. Pasal 6 bagaimana memulai pembelajaran, ya kan. Pasal 7 membahas tentang tawakal, selanjutnya membahas momen mendapatkan hasil belajar, ya kan. Selanjutnya membahas tentang nasihat, ya kan, bagaimana mengambil ilmu, bagaimana bersikap warok di dalam belajar. Lalu kemudian dibahas juga tentang apa yang menjadi penyebab kuat dan hilangnya hafalan. Ya, tentu juga ini nanti akan ada pembahasan kenapa fokusnya kepada hafalan, kenapa bukan pemahaman. Ya, dan terakhir membahas tentang sebab-sebab yang dapat menarik rezeki dan mencegah rezeki. Nah, ini menarik nih sebenarnya pembahasannya. Kalau kita memahami pembahasan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, pembahasannya sampai kepada bagaimana supaya rezeki itu tidak terhalangi, ya. Nah, coba saya bacakan teksnya dulu nih buat teman-teman yang ada di sini ya. Nah, teksnya ini kalau dalam bahasa Arab dibaca falamma ra'aitu katsiran ya tullabal ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun au min manafi'ihi wa samaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashru yuhramun ya lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'at tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla au jalla. Ya, jadi kalau terjemah bahasa Indonesianya ini ya kurang lebih saya melihat banyak pelajar yang begitu sungguh-sungguh menuntut ilmu tapi tidak mendapat manfaat apa-apa, baik yang berupa pengamalan atau menyebarkan ilmu itu kepada orang lain. Jadi manfaat dari ilmu itu kan dua itu secara garis besar, ya secara makro, ya, bagaimana dia mengamalkan ilmu yang dia dapat. Ya ini kalau bicara tentang manfaat yang dampaknya bersifat individual, lalu kemudian menyebarkan ilmu kepada orang lain. Ya, ini manfaat yang dampaknya sosial. Ya kalau kita lihat di situ. Nah, bahkan mereka seperti terhalangi untuk memperolehnya. Memperoleh apa? Memperoleh keberkahan. Ya kan? Itu dikarenakan mereka mengambil cara yang keliru dengan meninggalkan syarat-syarat di dalam menuntut ilmu. Padahal siapa saja yang salah di dalam memilih jalan pasti tersesat dan tidak akan mendapat hasil yang diharapkan sedikit atau banyak. Nah, ini teks pembuka yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji atau Syekh Zurnuji ya, di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Nah, saya melihat ini menarik ini, ya kan pembahasan ini. Ya, jadi satu kalimat yang disampaikan oleh Syekh Zurnuji ini menarik ini kalau kita bahas. Bahkan ini bisa menjadi bahan tesis ini bagi orang yang mengambil kuliah pendidikan. Di mana? Ya banyak di sini kalau kita baca unsur-unsurnya. Nah, saya coba ungkap itu dalam sebuah peta masalah nih. Ya, jadi kalau dipetakan apa yang disampaikan oleh Syekh Zurnuji atau Zarnuji itu mencakup 3 hal ya. Ilmu, ya kan? Kemudian keberkahan dan cara. Dan itu saling berelasi atau saling berkaitan satu sama lain. Ya, jadi hasil dari ilmu itu adalah keberkahan dan ilmu itu bisa diperoleh dengan cara yang diakui oleh para ulama. Nah, ulama itu begini, seringkali teman-teman kita ya, teman-teman majelis taklim, ya kan, teman-teman kita yang ikut kajian-kajian di kelompok lain itu menganggap bahwa yang dinamakan ulama itu adalah ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu tidak salah, itu benar. Gitu. Tetapi jika disebut kata ulama, maka ulama itu sebenarnya mewakili sekelompok orang mulai dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada a'immatul madzhab, sampai kepada para ulama mazhab. Dan itu jumlahnya banyak. Jadi jika dikatakan bahwa ini yang disepakati oleh para ulama atau ini yang diakui oleh para ulama, itu sebenarnya mewakili keseluruhan yang tadi sudah disebutkan. Artinya di kalangan para sahabat kan ulama juga. Ya kan? Ada orang yang saking menganggap bahwa namanya wali itu adalah Sunan Kalijaga, Wali Songo,
para sahabat nggak disebut sebagai wali. Keliru gitu. Jadi kalau disebut para sahabat Nabi itu rajanya para wali. Ya kan, pemuka para wali itu para wali di level yang paling atas lagi. Ya kan, jadi kalau ada yang disebut wali itu Sultanul Aulia, ya kan, pemimpin para wali itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, para sahabat itu di atas itu. Ya, jadi penyebutan ulama, aulia gitu kan, itu sebenarnya mencakup juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa saya berani menyimpulkan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100 jelas sekali disebutkan. Radhiyallahu, ya kan, radhiyallahu wa radu'an. Ya, mereka, Allah ridho kepada mereka, ya kan, karena mereka ridho kepada Allah. Ya, kalau kita baca itu di dalam surat At-Taubah ayat 100 ya, barangkali teman-teman ada yang mungkin belum pernah mendengar gitu kan isi dari surat At-Taubah ayat 100 itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, orang-orang yang pertama kali atau generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, ya, dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho karena mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah mengatakan Allah ridho kepada mereka, sedangkan pada saat itu mereka sudah menerima ayat ini, itu artinya kewalian mereka itu sudah sah di atas sah. Kenapa? Karena ada pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi terkait dengan penyebutan ulama, ya aulia, para wali itu, ya kita tidak bisa menafikan gitu kan para sahabat. Jadi yang disebut bahwa ini dikenal di kalangan para ulama, ya berarti para sahabat tahu. Ya, jadi amalan ini adalah amalannya para wali, ya berarti termasuk juga para sahabat. Jadi peta masalahnya seperti itu ya, ilmu, keberkahan dan cara. Nah, kalau kita lihat peta yang kedua ini, ya, jadi tadi kan disebutkan di situ, disebutkan falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi, ya kan, yajiduna fil ilmi, ya kan, mereka bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu, tetapi wala yanaluna, tetapi mereka tidak mendapatkan, ya, min manafi'ihi, ya kan, wasamaratihi, tidak mendapatkan manfaat dari ilmu dan tidak mendapatkan buah dari ilmu, ya kan, wahia, yaitu al-amalu bihi wan nasyru bihi, ya, yaitu mengamalkan ilmu dan menyebarkannya. Ini kan indikator sebenarnya kalau kita kaitkan dengan ilmu pendidikan, indikatornya kan itu. Ya, jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Syekh Zarnuji itu, ini kalau dibuat peta ini ada 3 peta nih. Ya kan, peta agama, pengetahuan dan perilaku. Ini berjenjang, ini proses ya. Agama itu inspirasi dari langit, ya saya katakan inspirasi dari langit. Kenapa saya mengatakan inspirasi dari langit? Karena ada orang yang menganggap agama itu kebudayaan. Sehingga karena agama itu dianggap bagian dari kebudayaan, dibuatlah pemisahan agama lokal dan agama asing. Oh, Islam itu agama asing. Ini karena konsepnya agama sebagai kebudayaan. Tapi kalau agama itu adalah inspirasi dari langit, maka langit itu nggak ada yang namanya asing. Ya, tidak ada yang namanya langit itu asing. Ya kan? Jadi dari langit siapa saja itu kan, dia bisa mendapatkan inspirasi itu. Hanya saja Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan yang mendapatkan inspirasi dari langit itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama ini dipelajari sebagai tuntunan. Ini ilmu agama dipelajari sebagai tuntunan. Jadi produknya itu, ya kan, produk kalau kita bicara seperti itu kan, ya sebagai produk. Ini agama, produknya adalah ilmu agama yang dipelajari sebagai tuntunan. Kemudian ada pengetahuan. Ya, pengetahuan itu dipelajari untuk bisa menghadapi masalah. Jadi kaitannya dengan kapasitas. Ya, maka ini bukan bermaksud mendikotomikan.
Ya, saya tidak sepakat dengan pembedaan atau dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama ini kewajiban. Jadi siapapun wajib belajar ilmu agama, walaupun dia mahasiswa fakultas teknik, walaupun dia mahasiswa fakultas kedokteran. Ya, kenapa? Karena ini tuntunan hidup. Ya kan? Sedangkan kuliah, fakultas-fakultas yang kita masuki, yang kita pelajari, itu bicara tentang skills, ya, bicara tentang capability, bicara tentang kapabilitas, bicara tentang capacity, kapasitas, ya kan, kebobot kemampuan diri. Ini kalau kita bicara tentang pengetahuan. Nah, ujungnya adalah perilaku. Ya, ujungnya adalah perilaku. Maka terlihat perilaku orang yang beragama dan tidak beragama. Ini kalau bisa dipecah lagi, perilaku itu ada 3 varian, ya. Perilaku orang yang mempunyai ilmu agama tetapi tidak punya pengetahuan, atau perilaku orang yang mempunyai pengetahuan tetapi tidak mempunyai ilmu agama, ya. Dan perilaku orang yang mempunyai ilmu agama dan mempunyai pengetahuan, tambah satu lagi, perilaku orang yang tidak mempunyai ilmu agama dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, sebentar ya, saya mau minum dulu ini sebentar. Ini. Ya, ya. Ini peta yang kedua. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini terjemahannya ya di dalam pemahaman kita tentang ilmu ini. Jadi di Indonesia, di negara kita, ya, ilmu itu digambarkan melalui jenjang pendidikan. Ya, jadi yang namanya orang belajar itu harus melalui proses formal. Ini di gambar ini kan kelihatan. Ya kan, TK, SD, SMP, SMA, ya kan, kemudian kuliah, ini jaketnya jaket kuning lagi kan. Ya mungkin Partai Berkarya mungkin ya, kuliahnya di Partai Berkarya itu. Ya, jadi ini digambarkan seperti ini, yang namanya ilmu tuh berjenjang tapi secara formal. Jadi kalau tidak formal dianggap bukan ilmu. Itu yang berkembang di masyarakat. Padahal ilmu Allah itu luas sekali. Ya kan, dan tidak menjadi patokan bahwa orang yang kuliah itu punya ilmu, belum tentu juga. Banyak dokter tidak punya ilmu, banyak juga. Ya kan, tidak sedikit. Apalagi sekarang gelar sarjana murah, gampang didapat. Gitu loh. Ustadz Farhan bisa cari, itu ada di Instagram itu yang jual beli ijazah itu. Ya kan, sertifikat gitu kan. Mau gelar apa bisa dibikin di situ. Jadi kita menganggap bahwa kapasitas itu sekarang ukurannya adalah selembar kertas. Padahal tidak di situ kan. Kapasitas itu adalah how to solve problems, ya kan? Bagaimana dia menyelesaikan masalah, menghadapi masalah. Itu kapasitas itu terlihat di situ. Kalau misalnya punya gelar banyak tapi nggak bisa menyelesaikan masalah, ya berarti dia tidak punya kapasitas. Nah ini kan, jadi ukuran kesuksesan dalam kaitannya dengan ilmu di masyarakat kita kan cuma ini, ya kan? Meraih gelar sarjana, ya kalau punya gelar sarjana panjang banget, oh berarti pinter. Ya itu juga nggak menjamin sih. Karena Rasulullah mengatakan, Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu kan orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan berbuat untuk setelah kematiannya. Jadi dia punya long life vision, ya, punya visi jangka panjang. Kemudian katanya ukuran kesuksesan kalau sudah dapat gelar sarjana, mendapat pekerjaan terhormat. Wah. Maka banyak sarjana yang gengsi, dia kerja kasar gitu kan, gengsi. Terus memiliki gaji besar. Ya, kalau di teman-teman saya itu, junior-junior saya yang baru lulus S1, bilangnya carinya gaji 2.000-3.000 dolar gitu kan, bukan rupiah. Kita nggak main rupiah, Bang. Gitu kan, kita mainnya dolar sekarang, Bang. 2.000, 3.000 kan. Lalu kemudian karena
sudah mendapatkan 3 poin itu, poin yang keempat naiknya status sosial. Wah, orang kaya kan gitu kan. Nanti bisa dipajang di Instagram kan gitu. Ya, jadi selebgram, jadi orang terkenal. Sekarang kan orientasinya seperti itu ya dengan adanya media sosial. Nah, padahal kalau kita pahami ya human life journey ya. Jadi jalur perjalanan kehidupan manusia itu kan seperti ini gitu kan. Jadi lahir, tumbuh, besar, mengerti, mapan dan kembali lagi seperti awal. Jadi kan cuma di situ. Ya kan? Lahir, kemudian tumbuh, ya besar ya baju merah, mengerti baju putih kan gitu. Ya kan? Baju kuning itu mapan, ya kan? Terus kemudian kembali lagi ke awal ya begitu lagi. Kan kalau kita pahami runtutnya seperti itu. Tapi kan ini dikesampingkan gitu loh. Ya, kita ini sudah dilupakan karena memang sekularisasi pendidikan luar biasa ya di negara kita ini. Ya, kita menganggap bahwa orang pinter itu ya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, lalu kemudian ada kritik nih terhadap makna kesuksesan nih kalau kita lihat dari Om Bob Sadino. Ya, jadi ada ya satu quote nih yang saya ambil di sini. Yang menentukan kamu jadi apa itu bukan gelarmu tapi usahamu. Jadi mau panjang mau sebanyak apapun gelar sarjana sampai gelar tiker sekalipun, ya kalau usahanya nol ya dia nothing ya, dia bukan siapa-siapa, dia bukan nobody. Maka Bob Sadino itu memberikan sindiran. Bob Sadino ini senior saya di Fakultas Hukum, tapi lebih kaya dari saya ini. Padahal beliau nggak selesai kuliah di Fakultas Hukum, cuma sampai semester 2 kalau nggak salah. Ya kita anggap dia lulusan SMA kalau begitu. Ya, beliau hanya sampai semester 2. Karena itu beliau mengatakan ya beliau sengaja berhenti kemudian jualan telur di Kemang. Ya kan ketika orang-orang Betawi Kemang itu nggak kepikiran jualan telur gitu. Jadi Bob Sadino itu dia melakukan tindakan yang anti mainstream ya pada waktu itu. Apa sih telur gitu kan? Dia jual telur ayam kampung sampai akhirnya barokah dari telur ayam kampung itu dia bisa membangun kerajaan bisnis bernama Kemcik ya. Kemang Chicken ya, Kemcik itu. Nah, ini ada sindiran menarik dari beliau. Kata beliau, orang goblok sulit dapat pekerjaan, akhirnya buka sendiri. Saat bisnis berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pinter. Nah, itu telak banget gitu loh. Ya kan, telak banget. Karena di bawahnya Bob Sadino ini, Om Bob Sadino ini, di bawahnya beliau, ini beliau bisa mempekerjakan master, doktor gitu. Padahal beliau cuma lulusan SMA, walaupun kuliah sampai semester 2. Nah, ada lagi yang menyakitkan lagi itu yang cukup perih gitu kalau kita baca itu Lim Swee Lyong ya. Ya terlepas kita menganggap itu naga 9 atau apa gitu, tapi dalam proses bagaimana dia mencapai kesuksesan ya itu perlu kita tiru itu kegigihan beliau. Jadi Lim Swee Lyong itu kan cuma selesai kelas 5 SD ya. Tapi mampu membangun kerajaan bisnis Indofood ya kan, kemudian Bogasari. Bahkan beliau bisa mempekerjakan seorang doktor manajemen. Padahal pemiliknya, ownernya itu hanya kelas 5 SD. Nah, itu menunjukkan bahwa gelar itu memang tidak menentukan apa-apa, tapi usaha itulah yang sangat menentukan. Ini kalau bicara dalam konteks dunia ya. Nah, dalam konteks Islam itu kembali lagi pada ta'limul muta'alim itu kan perspektif tentang kesuksesan itu bukan di situ ya, tapi dua itu kan, heaven eternal, earth temporary. Ya kan, heaven sorga itu akhirat itu yang abadi, dunia itu yang sementara. Ya kan? Lalu kemudian sisi yang kedua adalah bahwa kesuksesan itu kan parameternya adalah dia bisa menjadi soleh dan muslih. Nah, ini yang disebut di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini dengan kalimat ya'malu bihi, ya kan? Al-amalu bihi wan nasyru bihi. Dia mengamalkan ilmu yang dia dapat, lalu kemudian dia menyebarkan. Jadi menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga menjadi pribadi yang muslih. Nah, ini sebenarnya hakikat kita belajar itu intinya di situ. Ya kan, menjadi pribadi yang soleh dan menjadi pribadi yang muslih. Ini visi pendidikan dalam Islam. Ya, saya kira begitu ini sebagai pengantar nobar ya. Kalau saya sih menganggap ini ngobrol ya.
ya kan, ngobrol tentang agama sore hari, ya ngaji online bareng ya silakanlah kalau mau dikatakan ini ngaji online. Tapi ya seperti itulah ya bahasan kita pada sore hari ini. Ini sekedar sebagai pengantar, mungkin kita bisa dalami dengan tanya jawab. Saya kira begitu Ustadz Aan yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Aan sebagai moderator. Tafadhol.